adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya terjadi pada masa pertumbuhan awal, terutama pada anak di bawah usia 5 tahun. Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk intervensi gizi, sanitasi, kesehatan, dan juga pendidikan. Data stunting di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Indonesia. Tingkat stunting di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, prevalensi stunting, yang dimana prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia sekitar 30,8%. Artinya, sekitar 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Prevalensi berdasarkan wilayah ataupun yang kedua, prevalensi stunting cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Yang ketiga, prevalensi berdasarkan provinsi. Prevalensi stunting juga bervariasi di setiap provinsi di Indonesia, dengan angka tertinggi umumnya terjadi di provinsi-provinsi Indonesia bagian timur. Berbicara terkait data nasional perihal stunting di Indonesia, saat ini saya juga memiliki data stunting pada daerah kita, Kabupaten Morowali. Yang pertama, gambaran umum Kabupaten Morowali terkait jumlah data stunting berdasarkan IPPGMD pada bulan Februari 2024 dan juga jumlah desa lokus. Kedua, prevalensi balita stunting di Kabupaten Morowali cukup mengalami penurunan yang signifikan. Dapat dilihat dari data yang saya paparkan saat ini, dimulai dari tahun 2019 hingga 2024. Selanjutnya, komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting kabupaten di Kabupaten Morowali. Dan selanjutnya, rencana program dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik percepatan penurunan stunting di Kabupaten Morowali pada tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya, inovasi pendukung intervensi stunting di Kabupaten Morowali. Lalu, apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia adalah masalah gizi yang tidak memadai, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan tingginya tingkat kemiskinan. Stunting memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesehatan dan perkembangan anak, serta berpotensi mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mereka di masa depan. Beberapa dampak utama stunting termasuk yang pertama adalah gangguan pertumbuhan fisik, yang dimana stunting mengakibatkan pertumbuhan fisik yang terhambat, sehingga anak menjadi lebih pendek dari yang seharusnya pada usia tertentu. Yang kedua, keterlambatan perkembangan kognitif, yang dimana kekurangan gizi yang menyebabkan stunting juga dapat berdampak pada perkembangan otak dan kognitif anak. Hal ini dapat menghambat kemampuan belajar, konsentrasi, dan daya ingat mereka. Yang ketiga, daya tahan tubuh. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, sehingga rentan terhadap penyakit dan infeksi lainnya. Yang keempat, masalah kesehatan kronis. Pada stunting meningkatkan risiko anak mengalami masalah kesehatan kronis di kemudian hari, seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan gangguan metabolisme lainnya. Yang kelima, penurunan produktivitas di masa depan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah di masa dewasa, karena gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang mereka alami selama masa anak-anak. Yang keenam, dampak psikososial. Anak yang mengalami stunting juga rentan mengalami masalah psikososial, seperti rendahnya rasa percaya diri, stigmatisasi, dan kesulitan berinteraksi terhadap sosial. Selanjutnya yang ketujuh, siklus kemiskinan. Stunting yang dapat menjadi bagian dari siklus kemiskinan karena anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih terbatas di masa depan, sehingga sulit untuk keluar dari lingkungan kemiskinan. Penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti meningkatkan gizi anak-anak, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik selama masa pertumbuhan pada anak. Langkah selanjutnya yang pertama adalah pemberian nutrisi yang baik. Pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup.
ASI eksklusif selama 6 bulan pertama merupakan langkah penting dalam memberikan gizi yang baik pada bayi. Kedua, peningkatan akses terhadap makanan. Upayakan agar keluarga memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang berkualitas. Ini bisa melalui pemberian subsidi makanan, program bantuan pangan, atau peningkatan produksi pangan lokal. Yang ketiga, edukasi gizi. Memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik selama masa pertumbuhan anak. Ini termasuk pemahaman tentang makanan bergizi, porsi yang tepat, serta cara menyiapkan dan menyajikan makanan yang sehat. Lalu yang keempat, perawatan kesehatan yang baik. Melakukan pemantauan kesehatan rutin pada anak-anak untuk mendeteksi dini masalah gizi ataupun pertumbuhan yang terhambat. Yang kelima, peningkatan sanitasi dan kebersihan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama sanitasi air dan fasilitas sanitasi yang baik, dapat membantu mencegah penyakit yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak-anak. Yang keenam, memastikan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan antenatal bagi ibu hamil, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan anak. Ketujuh, intervensi terintegrasi, yang dimana melakukan intervensi yang terintegrasi antara sektor kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting. Yang kedelapan, pemberdayaan perempuan, meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan untuk gizi keluarga. Kesembilan, pemantauan dan evaluasi. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap keberhasilan program pencegahan stunting untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pencegahan stunting memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk mencapai hasil yang lebih signifikan.